saya atas nama Nurul Fiana Islamia dengan NIM 2021 A1C189. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep saya mengenai statistik yang terdiri dari 5 bab. Langsung saja, saya akan langsung menjelaskan pengertian dari mulai bab 1. Di mana bab 1 terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu poin A, pengertian statistika. Kata statistik berasal dari Latin, yakni status yang berarti negara. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, penyajian analisis, interpretasi untuk membuat kesimpulan, dan keputusan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam keadaan ketidakpastian di bidang ekonomi, bisnis, publik, ilmu pengetahuan sosial, serta ilmu pengetahuan alam. Poin B, ruang lingkup dan pentingnya statistika. Adapun di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, statistik deskriptif, berhubungan dengan peringkasan seperangkat data dan penyajian data ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Yang kedua, probabilitas, suatu angka yang mengukur frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, teori keputusan secara statistik, berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif-alternatif tindakan diketahui. Yang keempat, statistik inferensi adalah pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi itu sendiri. Lalu, poin C, data atau datum adalah dalam bentuk tunggal atau bagian terkecil dari sebuah data. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai suatu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Menurut jenisnya, data terdiri dari data kuantitatif yang berupa angka dan data kualitatif yang berupa tulisan. Menurut jenisnya, data dibagi dua, yaitu seperti tadi, kuantitatif yang terdiri dari data interval dan data rasio. Sedangkan data kualitatif yaitu data nominal dan data ordinal. Lalu masuk kepada poin D, di mana istilah-istilah statistika. Terdapat istilah penting dalam mempelajari statistika, yakni yang pertama karakteristik, yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, yang kelima sensus, yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang kedelapan statistik. Berikut masuk kepada poin E, yaitu metodologi statistika. Tahap-tahap penyelesaian masalah secara statistik adalah terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Dan yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Dan yang keenam, analisis data dan penarikan kesimpulan. Adapun poin F, yang dimana tentang hubungan statistika dan penelitian, yaitu di mana statistika dan penelitian memiliki hubungan yang erat. Karena hasil penelitian akan diproses atau diolah menggunakan statistika. Kemudian masuk kepada bab 2 yang membahas tentang data, populasi data, dan teknik sampling. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, populasi dan teknik sampling. Terdiri dari 2 poin, yaitu populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditafsir. Sedangkan teknik sampling adalah proses pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu. Poin B, teknik pengumpulan data. Ada 5 poin, diantaranya wawancara atau interview. Yang kedua, kuesioner atau anket. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Yang keempat, tes dan skala objektif.
Dan yang kelima, metode proyektif. Lalu poin C, penyajian data. Data yang dikumpulkan baik yang berasal dari populasi maupun berasal dari sampel perlu diatur atau disajikan dalam bentuk tertentu. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk permudah membaca dan menjadi informasi atau kesimpulan yang lebih akurat. Penyajian data yakni diagram, tabel, histogram, poligon, OGIF, dan sebagainya. Lalu masuk kepada bab 3, di mana yaitu ukuran statistika. Memuat 4 hal. Yang pertama, distribusi frekuensi data, yaitu membahas tentang 4 poin. Yang pertama, distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Dan yang keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Poin B, ukuran pemusatan. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama, mean, rata, rata-rata, atau rataan. Mean data tunggal berbobot dan mean data kelompok. Poin 2, median, nilai tengah, median data tunggal, dan median data kelompok. Poin ketiga, modus atau nilai yang sering muncul, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yaitu poin C, ukuran letak. Ukuran letak terdiri dari yang pertama, kuartil, nilai yang membagi data teratur menjadi 4 bagian yang sama. Yang kedua, desil, ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian sama panjang setelah data diurutkan. Poin ketiga, persentil, ukuran yang membagi sekelompok data terurut menjadi 100 bagian yang sama panjang. Lalu poin D, ukuran penyebaran atau dispersi. Ada 5 poin. Yang pertama, jangkauan atau range atau disingkat dengan R. Yang kedua, simpangan rata-rata atau disingkat dengan SR. Yang ketiga, simpangan baku atau deviasi standar yang disingkat dengan SD, dan varians. Dan yang keempat, nilai standar yang disingkat dengan Z-score. Yang kelima, koefisien variasi yang disingkat dengan KV. Lalu masuk kepada bab 4, yaitu mengenai aplikasi MX Excel, yang membahas 3 hal. Yang pertama, pengenalan fitur MXL. MS Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office versi pertama. Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul pada November 1987. Pada tahun 1988, Excel pun mulai menggeser 1, 2, 3 dalam pangsa pasar program spreadsheet dan menjanjikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat lunak untuk komputer pribadi yang andal. Lalu masuk kepada bab 5, yaitu aplikasi SPSS, yang terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, pengenalan SPSS itu sendiri. Statistic Package for the Social Sciences atau SPSS memiliki fasilitas yang memudahkan dalam proses analisis statistik dan sistem manajemen data dengan menggunakan SPSS. Bisa dengan mudah memperoleh hasil dari statistik hanya dengan memanfaatkan kotak dialog untuk mengerjakan sebagian besar perintah. Poin B terdiri dari 3, yaitu penyajian data. Yang pertama, penyajian data menggunakan diagram batang. Yang kedua, penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Dan yang ketiga, penyajian data menggunakan diagram histogram. Poin C, analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui deskriptif data meliputi ukuran pemusatan atau mean, median, dan modus, ukuran letak atau kuartil, desil, dan persentil.
dan ukuran penyebaran yaitu variansi dan standar deviasi. Langkah-langkah input data ke tabel SPSS, klik variabel data, dan klik data view. Poin ke D, analisis prasyarat. Sebelum melakukan penelitian atau memberikan perlakuan terhadap objek peneliti terlebih dahulu, kita harus melakukan beberapa uji yang berhubungan dengan analisis akhir dari data penelitian yang memiliki 3 bentuk uji. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, dan yang terakhir, uji linearitas. Adapun poin E, yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi atau analisis hubungan terdiri dari 2. Yang pertama, uji korelasi atau yang disingkat dengan uji R, dan yang kedua, uji regresi linier. Dan poin ke F, yaitu analisis perbedaan. Analisis perbedaan atau uji perbedaan memiliki 2 poin, yaitu uji Student atau uji T, dan uji ANOVA atau uji F. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.